Halo guys, bagaimana kabar kalian? Dede-dede, kakak-kakak, sepupu-sepupu. Bagaimana puasa kalian lancar guys? Omat, jangan ngagodin guys ya, lancar pokoknya mah. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang psikopat bertopeng yang berjudul Hellfest, disutradarai oleh Gregory Plotkin. Langsung saja nggak usah banyak ngabangus, gaskeun. Di awal scene kita diperlihatkan dengan tiga ciwi-ciwi yang berencana mau have fun sekaligus uji nyali di wahana rumah hantu. Namun ketika sudah di dalam, salah satu dari tiga ciwi-ciwi itu terpisah dengan dua temannya. Setelah itu wanita yang terpisah tadi memasuki satu ruangan yang di mana ruangan itu terdapat sosok misterius bertopeng. Awalnya dia mengira sosok itu merupakan salah satu karyawan di sana, tapi tiba-tiba ya, sosok itu merojok wanita itu hingga mokat. Lalu dia membawa wanita tersebut, kemudian tubuhnya digantung layaknya properti di wahana rumah hantu tersebut. Scene berpindah kepada seorang wanita bernama Natalie yang baru saja sampai di rumah temannya bernama Brooke. Mereka berdua adalah dua bestie kental yang sudah lama tidak bertemu. Di sana juga ada salah satu temannya mereka bernama Taylor. Di sini mereka berencana untuk datang ke sebuah wahana festival yang bernama Hellfest. Tetapi tidak hanya mereka aja yang pergi ke sana, nanti juga ada tiga teman laki-laki lagi yang bernama Gavin, ini rarainya, Quinn, ini rarainya, dan Asher beserta rarainya. Singkat cerita, pada malam harinya, Quinn, Taylor, Brooke, dan Natalie telah tiba di wahana Hellfest. Di sana mereka telah ditunggu oleh Asher dan Gavin yang tiba lebih dulu agar bisa membelikan tiket VIP untuk mereka semua. Setelah itu mereka pun mulai memasuki wahana tersebut dan mulai menikmati semua permainan yang ada di sana. Sampai akhirnya mereka berdiskusi dan menentukan untuk pergi ke sebuah wahana bernama Deadlands. Uniknya di wahana Deadlands mempunyai peraturan yang dimana para talent diperbolehkan menyentuh pengunjung untuk memberikan rasa takut yang lebih ekstrim, cenah. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pria misterius yang menggunakan topeng goreng patut, dan si pria ini dengan sengaja mendekatkan tubuhnya agar ditabrak wanita yang ada di depannya. Kemudian si wanita itu beranggap bahwa dia adalah talent dari wahana tersebut. Si wanita pun berkata, hahaha, lucu gembel. Setelah itu dia langsung pergi. Scene berpindah ke kelompok Natalie. Kini mereka mulai memasuki wahana rumah hantu di sana. Tanpa disengaja, rombongan ciwi-ciwi ini terpisah dengan para cowok. Mereka pun berjalan di wahana tersebut hingga akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba keluar dari salah satu pintu yang ada di sana. Wanita itu terlihat sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Tidak lama kemudian, pria bertopeng misterius yang kita lihat sebelumnya menyusul wanita itu. Natalie yang menganggap pria bertopeng ini adalah salah satu talent, dia pun mendadak cepu memberitahu keberadaan wanita yang sebelumnya bersembunyi. Kemudian si psikopat ini langsung menangkap wanita tersebut, lalu di depan rarainya Natalie, wanita ini dirojok sampai mokat. Melihat hal itu, Natalie menjadi ragu apakah kejadian ini nyata atau memang hanya gimmick ya. Namun ketika dia keluar dari wahana itu, terlihat si psikopat sedang mengawasinya dari kejauhan. Namun di sini Brooke meyakinkan Natalie jika pria itu berniat jahat. Kalem we atuh, aku selalu ada melindungimu, anjas. Mendengar hal itu, Natalie pun merasa sedikit tenang. Lalu kemudian Natalie dan CS berjalan menikmati setiap permainan yang ada di sana. You definitely took that somewhere. Hingga akhirnya Natalie dan Gavin memasuki sebuah foto box, namun tanpa mereka sadari si psikopat ini diam-diam mengambil foto mereka. Di sisi lain, Brooke yang melihat hal itu, dia pun langsung menghampiri psikopat itu, namun sayangnya ketika dia berusaha mengejar, psikopat itu hilang entah kemana. Singkat cerita, setelah kejadian itu, mereka pun akan memasuki wahana selanjutnya. Namun di sini Gavin menyuruh mereka untuk duluan ke sana karena ada hal penting yang harus diurus terlebih dahulu, cenah. Mendengar hal itu, Natalie dan CS-nya pun pergi duluan ke wahana tersebut. Okay. So we'll meet you in line then.
Setelah sampai di pintu masuk wahana, mereka disuruh menandatangani surat perjanjian karena seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, para talent diperbolehkan menyentuh pengunjung dan jika mereka ingin masuk ke sana, mereka harus menandatangani hal tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Gavin yang ternyata dia berniat mengambil boneka souvenir yang ada di sana untuk dijadikan hadiah buat Natalie tercinta, cenah. Terkejut, dia depan Rarai psikopat yang ternyata dari tadi sudah mengikutinya. Di sini sama seperti CS yang lain, Gavin menganggap psikopat ini adalah bagian dari talent yang ada di wahana itu. Oleh karena itu, dia meminta kembali foto yang diambil si psikopat sebelumnya. Tiba-tiba ya, betul sekali, si Gavin pun mokat. Dikarenakan Gavin belum juga datang, teman-temannya pun menyuruh Natalie untuk menjapri si Gavin. Dan saat itu juga yang bersamaan si psikopat itu mengambil ponsel milik Gavin dan membalas pesan Natalie. Natalie yang melihat pesan dari Gavin, dia berniat ingin menunggu. Akan tetapi teman-temannya sudah sakau ingin menaiki kereta yang akan mengantar ke wahana itu. Mendengar hal itu, Natalie pun terpaksa menaiki kereta itu sendirian. Di tengah perjalanan kereta Natalie ujuk-ujuk berhenti. Tidak lama kemudian terlihat psikopat itu sudah berada di sana. Natalie pun mulai panik dan ketakutan. Dia gogorowokan untuk memanggil satpam. Nah, anjingnya orang-orang yang menggunakan topeng seperti psikopat itu ternyata dia adalah talent yang asli dari wahana tersebut. Dan para talent ini memang dipersiapkan oleh pihak Hellfest untuk menakuti pengunjung yang naik kereta sendirian. Anjing kan? Kemudian mereka sampai di wahana Deadlands. Di sini Natalie rindu dan ingin menunggu Gavin. Tapi si Asher menjelaskan bahwa Gavin sedang mencari boneka souvenir yang akan diberikan untuk Sia, cenah. Hingga akhirnya para talent menuntun mereka untuk pergi ke permainan pertama yang ada di wahana Deadlands. Di wahana tersebut terdapat 3 pilihan yang bisa mereka masuki, yaitu mimpi buruk, tidur seperti bayi, dan mimpi buruk terseram. Lalu kemudian Asher dan Queen memilih mimpi buruk terseram, sedangkan para ciwi-ciwi memilih tidur seperti bayi. Setelah itu mereka pun memasuki permainan yang mereka sudah pilih. Di sisi lain kita diperlihatkan bahwa si psikopat juga memasuki permainan tersebut. Di saat yang bersamaan para ciwi-ciwi sudah tiba di sebuah lorong yang memiliki banyak kokod di sisi dindingnya. Perjalanan yang dipimpin Tyler, mereka pun berjalan menyusuri lorong tersebut hingga tiba-tiba kokod itu mulai bergerak. Di ruangan selanjutnya, Natalie terpisah dari yang lain. Scene berpindah kepada si Asher dan Queen juga dibuat terpisah oleh sebuah kereta yang tiba-tiba mengejar mereka. Kita kembali ke Natalie yang kini sendirian. Tidak lama memasuki ruangan itu, dia terkejut dan panik karena sosok psikopat itu muncul sambil mencentangi kaca di sana. Beruntung dia masih bisa keluar dari sana dan bertemu para CS-CS-nya. Dan di sini Natalie langsung memberitahukan yang apa dia lihat. Akan tetapi CS-CS-nya menganggap bahwa orang-orang yang dilihat Natalie adalah talent yang bekerja di sana, cenah. Di saat yang bersamaan, Asher yang terpisah dari Queen yang sebelumnya, dia malah bertemu dengan psikoplok. Tiba-tiba scene berpindah pada Natalie yang sedang berada di toilet. Di sini Natalie kembali mencoba mengirim pesan ke Gavin. Namun di sini terdengar notifikasi ponsel milik Gavin berbunyi di depan pintu toilet dan ternyata psikoplok itu sudah ada di sana. Ketika dia berpikir psikopat itu telah pergi, ternyata dia masih ada di sana. Beruntung si Natalie masih bisa lepas dan langsung pergi keluar. Setelah itu Natalie bersama Brooke ngadu ke si satpam tentang apa yang dia alami barusan. Akan tetapi satpam ini beleguk dan dia tidak percaya yang dikatakan Natalie. Lalu dia pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Natalie dan Brooke kembali bertemu dengan Queen. Brooke menanyakan keberadaan Tyler, lalu Queen menjawab bahwa Tyler sedang menjadi relawan untuk acara yang ada di sana, cenah.
Mengetahui hal itu, mereka pun rusuhan mendekati tempat acara tersebut. Pada saat acara dimulai, si Tyler popolontongan mengikuti acara tersebut hingga dia diletakkan di alat pancung. Ya, tentu saja dong, itu hanya rekayasa untuk memeriahkan acara. Akan tetapi si Natalie curiga dengan acara tersebut. Dan ketika dia melihat si Algojo, dia melihat sepatu si Algojo sama dengan yang digunakan psikopat di toilet tadi. Dengan cepat Natalie ingin menolong Tyler karena dia merasa Tyler sedang dalam bahaya. Akan tetapi dihadang oleh satpam yang sedang berjaga. Setelah adegan pancung waduk itu selesai, Tyler pun meminta ke Algojo untuk membuka ikatannya. Namun si Algojo malah mendorong tubuhnya dan mengencangkan ikatannya. Kemudian si Algojo membuka topengnya dan ternyata dia adalah psikopat yang dari tadi mengincar mereka. Melihat hal itu, Tyler pun jadi panik dan menggorowok meminta tolong. Tiba-tiba beruntung alat pancung itu tidak bisa memenggal kepala Tyler karena memang alat itu didesain hanya untuk properti. Tidak puas dengan hal itu, si psikopat setan ini menaikkan bedog pancungnya kembali memenggal kepala Tyler. Namun ketika ingin menarik tuasnya, di sisi lain, Queen melihat Tyler yang sedang berlari rusuhan. Dengan cepat mereka pun segera menyusulnya. Satpam beleguk yang menahan mereka pun memberi info ke timnya bahwa ada keadaan darurat. Sementara itu si psikopat setan itu masih mengejar Tyler. Tyler yang terpojok pun Queen yang berusaha menolong pun malah ikutan mokat dirojok oleh si setan. Brooke yang melihat Queen mokat di depannya merasa sakit dada. Namun Natalie memaksa Brooke kabur dari sana. Natalie dan Brooke akhirnya masuk ke dalam pintu wahana, tapi mereka mengira itu adalah pintu exit. Tolol emang mereka. Mereka pun panik mau keluar tapi sudah tidak bisa karena psikopat setan itu sudah mensandwich mereka. Psikopat pun masuk ke wahana itu dan menghancurkan gagang pintu yang merupakan akses keluar dari sana. Brooke pun panik, Natalie berusaha menenangkannya. Kemudian mereka mengambil persenjataan untuk berjaga. Kemudian mereka dengan perlahan mencari jalan keluar hingga akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi manekin yang mukanya tertutup. Tiba-tiba Natalie membalas nyentang dan kembali kabur ke ruangan gelap yang berisi banyak manekin lagi. Psikopat yang menyadari bahwa mereka masih berada di ruangan itu, dengan perlahan si psikopat itu menerawang setiap manekin yang ada di sana. Yah, salah tebakan. Dengan cepat Natalie keluar dan langsung mencentang si psikopat itu. Lalu dia menyuruh Brooke untuk keluar. Sementara dia akan menahan si psikopat ini. Dikarenakan si psikopat kuat, dengan mudahnya si psikopat itu membalas nyentang. Kemudian si psikopat itu yang engas kepada si Brooke, dia kembali mengejar Brooke. Ketika sudah terpojok, Brooke pun ampun-ampunan kepada si psikopat. Dikarenakan dia psikopat, dia pun tak peduli. Yah, Natalie nih bos, ia pun langsung membawa Brooke keluar dari sana. Seperti biasa polisi ngaret lalu mengamankan mereka. Tetapi si psikopat setan itu sudah berhasil kabur dari sana. Akhirnya Natalie dan Brooke berhasil selamat dari wahana yang bangsat ini. Bodoh amat dengan teman-temannya, yang penting gak semuanya mokat gak sih guys. Scene berpindah kepada si psikopat yang baru tiba saja di rumahnya. Kemudian dia berjalan ke dalam rumah dan bertemu dengan anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya. Film pun tamat. Bagaimana film ini guys? Endingnya kurang menurut saya karena kita tidak diperlihatkan dengan siapa si psikopat setan itu. Biar apa dia melakukan hal sudi seperti itu? Apakah dia gabut? Saya juga nggak tahu. Ya sudahlah, jangan dipikirin ya guys. Oh iya, puasa kalian lancar kah guys? Semoga kalian sehat selalu, oke? Ya sudahlah, saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe bisa meren guys. See you.